Tertangkapnya pedangdut Ridho Rhoma atas kepemilikan narkoba membuat masyarakat Indonesia terkejut dan seakan tak menyangka bahwa putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama itu terjerat penggunaan barang haram. Pesona Ridho yang tampan, ramah, dan menawan, serta selalu menjadi idola wanita mulai dari remaja hingga ibu-ibu, seakan lenyap dan terhempas begitu saja ketika dirinya dibekuk oleh kepolisian di sebuah hotel di Bilangan dan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu dini hari 25 Maret 2017. Ridho yang saat itu bersama temannya yang berinisial S hendak menaiki lift, ditangkap Satuan Reserse Polres Jakarta Barat tanpa bisa melawan. Apalagi ia terbukti membawa narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram beserta alat hisapnya. Dari hasil pemeriksaan urin, pria berkulit putih itu beserta dengan temannya positif menggunakan narkoba. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pengakuan jujur Ridho bahwa ia telah menggunakan narkoba selama 2 tahun belakangan ini. Lalu benarkah bahwa keluarga besar Ridho Rhoma telah kecolongan? Apalagi sang ayah Raja Dangdut Rhoma Irama pernah berujar bahwa putranya itu tidak pernah merokok dan meminum minuman keras. Oke, terkait Ridho, tentunya saya merasa prihatin, merasa sedih, merasa hancur hati saya. Kenapa? Karena Ridho ini korban narkoba yang ke-10 juta sekian mungkin ya. Dan di sisi lain dengan adanya Ridho, saya semakin concern untuk memberantas narkoba. Karena narkoba ini sudah menjadi musuh bangsa, kita sudah darurat narkoba. Dan ini saya tidak melihat lagi bahwa ini business oriented. Ini sudah proxy war. Bahwa ada tujuan-tujuan menghancurkan bangsa ini. Karena begitu masif masuknya narkoba ini. Bayangkan saja di Tiang Pancang itu, di mana itu di tanah reklamasi, ternyata berton-ton narkoba masuk ke Indonesia. Saya rasa ini not just for business only. Ini ada tujuan-tujuan yang memang mau menghancurkan bangsa kita. Follow the Moskwa down to Gonky Park. Sebagai seorang ayah, tentu saja Rhoma merasa sangat terpukul dan kaget dengan apa yang terjadi pada putra yang selama ini ia banggakan. Bahkan dikadang-kadang menjadi penggantinya di dunia tarik suara. Namun tak ingin larut dalam kesedihan, Rhoma memilih menjadikan kasus yang menyeret putranya dalam pusaran barang haram narkoba itu sebagai motivasi bagi dirinya dan juga memotivasi Ridho untuk berhenti berurusan dengan barang haram bernama narkoba. Oleh karena itu, dengan Ridho terkena narkoba, saya semakin termotivasi untuk sama-sama BNN dan seluruh komponen bangsa berperang melawan narkoba. Ya artinya, kenapa? 2 kemenakan saya sudah meninggal dunia akibat narkoba. Jadi narkoba ini, menurut BNN, setiap hari itu 50 orang meninggal dunia. Jadi ini sudah bukan hal yang kecil, hal yang main-main. Kita seluruh komponen bangsa harus betul-betul bergerak, berjuang melawan narkoba. Di sisi lain, pria yang diberi julukan Raja Dangdut itu yakin bahwa putranya hanya sebatas pengguna narkoba, bukan pengedar. Oleh sebab itu, ia yakin bahwa Ridho tidak berstatus calon terpidana, karena yang dibutuhkan oleh putranya saat ini adalah rehabilitasi. Ya, artinya sesuai dengan undang-undang, kalau pengguna itu kan direhab. Nah, kalau agen itu ya tentunya akan dipidanakan. Jadi saya juga memang berharap agar itu direhab secara optimal dan maksimal. Tolong direhab ya, bukan dihukum. Kalau dihukum itu pidana. Ya insya Allah. Siap mendampingi putranya hingga benar-benar sembuh total dari candu narkoba, pentolan Soneta Group itu juga rupanya sudah berkomunikasi dengan Ridho pasca penangkapan. Ia mengaku tidak marah kepada putranya dan meminta putranya untuk kembali ke jalan yang benar. Ia juga bersyukur penangkapan putranya oleh kepolisian telah menyelamatkan Ridho dari ancaman kematian akibat overdosis narkoba. Malam saya datang ke sana, bertemu dengan Ridho. Ya itulah artinya saya katakan bahwa
jadikan ini yang pertama dan terakhir. Jadikan ini pelajaran yang berharga, dan Papa tidak marah sama kamu, tapi Papa marah sama produsen dan bandar narkoba. Tolong bantu Papa untuk melawan narkoba. Jadi sadarkan diri kamu, bangkit lagi melawan narkoba. Ya, artinya dia minta maaf, menyesali itu, dan ini akibat pengaruh pergaulan di era IT, di era modern ini. Itulah artinya. Mudah-mudahan ya Ridho tidak menjadi pelajaran besar. Dan saya masih bersyukur ya, Ridho tidak OD. Karena berapa banyak anak bangsa kita ini sudah jutaan yang mati karena narkoba. Ketika ditanya mengenai status dan apa yang akan dilakukan kepolisian terhadap Ridho, Roma memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kepolisian. Itu tugas kepolisian lah. Tapi yang pasti kami dari saya sendiri, Rhoma Irama, Soneta Group, dan PAMI, bahkan idaman komitmen akan bekerja sama dengan BNN, siap menjadi agen BNN untuk berperang melawan narkoba di Indonesia. Selain sang ayah yang dibuat kaget dan terpukul, kakak tertua Ridho Roma, Debbie Vermasari, juga menjadi salah satu orang yang paling terpukul dan tidak percaya bahwa sang adik telah menjadi pengguna narkoba selama 2 tahun. Keluarga seakan tak percaya dengan keseharian Ridho yang tidak merokok dan selalu terlihat sehat, ternyata selama ini mengkonsumsi narkoba. Ketika ditemui awak media kemarin, Minggu 26 Maret 2017, saat menjenguk Ridho di Polres, Debbie mengaku sudah bertemu Ridho meski belum bisa berbicara banyak dengan adiknya itu. May it be an evening star shines down upon you. Tapi ya sudah harus kita lalui, kan harus dihadapi. Yang namanya ibu ya. Iya, doain aja. Enggak lah, ya pasti dia butuh support dari keluarga, dan keluarga akan selalu mendoakan, mendampingi, dan ini ada hikmah dan masih bisa daya untuk memperbaiki dan bisa berkreativitas lain. Udah semalam, tapi hari ini sedang persiapan acara Soneta nanti malam di Ancol. Kita doanya aja ya. Ya, saya mohon doanya semoga bisa diselesaikan dengan baik. Saya nggak bisa komen apa-apa gitu. Saya juga masih shock sih sebenarnya. Kurang lebih kan kronologisnya hampir sama lah apa yang sudah disampaikan oleh penyidik kan Polres, ya kan kurang lebih sama lah. Kita tunggu 1-2 hari ke depan ya. Kita tunggu 1-2 hari ke depan sampai supaya keadaannya Ridho udah mulai bisa lebih komprehensif, bisa lebih lengkap, yang progresnya seperti apa nanti. Ya artinya masih dalam proses penyidikan. Ya gampang-gampang kan masih dalam proses penyidikan. Pemirsa, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di Insert Pagi bersama dengan saya Nadia Mulya, dan berita pertama kali ini memang merupakan headline dari banyak sekali berita-berita di luar sana mengenai Ridho Roma yang tertangkap dengan narkoba, tepatnya syabu 0,7 gram beserta juga dengan alat hisap, dan sesudah diamankan akhirnya diketahui pemirsa bahwa memang Ridho telah melakukan ini selama sekitar 2 tahun lamanya. Padahal kalau kita melihat Ridho Roma di berita, kan beritanya seputar karirnya dia, prestasinya dia di dunia musik juga, dan kemudian di dunia acting, dan juga Ridho Roma dengan upayanya untuk menurunkan berat badannya. Kan pemirsa, kita melihat dia jaga makan, olahraga, memang sih kurus, tapi ternyata kurusnya bukan karena itu ya pemirsa ya. Tapi yang pasti jika berbicara mengenai narkoba, yang paling berat bukan hanya si pelakunya saja, tapi tentunya keluarganya. Nah, Bang Roma sendiri yang saat ini sedang fokus di politik juga merasa sangat terpukul, dan juga keluarga besarnya. Dan pastinya mereka sekarang semua sedang berupaya untuk bagaimana bisa bersatu agar memang Ridho Roma bisa terbebas dari narkoba ini, pemirsa.
Biasanya kalau hal seperti ini ada hikmahnya. Hikmahnya antara lain adalah bisa lebih fokus kepada ibadah. Kita doakan saja supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Supaya nantinya bisa seperti Syahrini yang berangkat umroh tidak hanya sendiri, tidak hanya berdua, tidak hanya bertiga, tapi ber-18 pemirsa. Dia berangkat umroh beserta dengan keluarganya dan juga dengan asisten rumah tangganya katanya. Wah, kira-kira kalau 18 orang aja udah rame, apalagi Princess Syahrini, kira-kira kopernya ada berapa ya pemirsa ya? Dan kira-kira doa apa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci? Berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi.